Beralih ke informasi lainnya, pengangguran di Indonesia meningkat akibat lesunya ekonomi saat pandemi COVID-19. Meski demikian, beberapa sektor tumbuh positif, di antaranya sektor kesehatan hingga sektor pertanian. Pandemi COVID-19 berdampak hampir di segala sektor termasuk industri. Banyaknya pekerja yang di PHK akibat lesunya ekonomi membuat pengangguran di Indonesia meningkat. Pada periode Agustus 2020, angka pengangguran meningkat sebanyak 2,67 juta orang. Data ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto 5 November 2020. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi di DKI Jakarta mencapai 10,95% pada Agustus 2020 lalu atau di atas rata-rata nasional di level 7,07%. Selain di DKI Jakarta, Badan Pusat Statistik juga mencatat 5 provinsi lainnya juga di atas rata-rata nasional, yakni Banten, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Maluku, dan Sulawesi Utara. Dampak penganggurannya berdasarkan lokasinya, kita bisa lihat di slide berikutnya bahwa peningkatan pengangguran di kota jauh lebih tinggi dibandingkan di desa. Di sana kenaikan tingkat pengangguran di kota itu naik 2,69%, sementara di desa lebih landai, kenaikannya hanya 0,79%. Jadi kita lihat bahwa pandemi ini dampaknya jauh lebih tajam untuk di kota. Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia negatif selama 2 triwulan berturut-turut, namun Badan Pusat Statistik juga mencatat ekonomi mulai menunjukkan pemulihan. Pemerintah juga optimis meski masa pandemi belum usai, ekonomi Indonesia pada tahun 2021 akan tumbuh sekitar 5%. Setidak-tidaknya dengan adanya kenaikan Q sekitar 5% tadi menunjukkan bahwa proses adaptasi dari ekonomi Indonesia dalam keadaan pandemi ini baik. Mungkin rata-rata di atas negara-negara lain, termasuk yang di ASEAN, dan itu juga menandakan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah sekurang-kurangnya menunjukkan responsif dan adaptif terhadap perkembangan. Meski beberapa sektor terdampak pandemi, 7 sektor lainnya justru tumbuh saat pandemi. Antara lain bidang kesehatan, informasi telekomunikasi, pengelolaan sampah dan limbah, pengadaan air, dan sektor pertanian. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Masalahnya yaitu selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia terjadi lonjakan yang signifikan dalam tingkat pengangguran. Mencapai puncaknya pada Agustus tahun 2020 dengan penambahan sekitar 2,67 juta orang menganggur menurut data BPS. Dampaknya sangat terasa di hampir semua sektor ekonomi, terutama industri yang mengalami banyak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tingkat pengangguran tertinggi tercatat di DKI Jakarta, mencapai 10,95% yang jauh melampaui rata-rata nasional sebesar 7,07%. Selain DKI Jakarta, kelima provinsi seperti Banten, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Maluku, dan Sulawesi Utara juga mengalami tingkat pengangguran di atas rata-rata nasional. Perkembangan ini menunjukkan kenaikan tingkat pengangguran di kota lebih drastis, mencapai 2,69%, sementara di desa kenaikannya lebih rendah, hanya 0,79%. Hal ini menggambarkan ketimpangan dampak ekonomi antara perkotaan dan pedesaan pada masa krisis ini. Nah, meskipun ada upaya dari pemerintah untuk mengurangi dampak dengan berbagai kebijakan, namun tantangan untuk mengatasi pengangguran tetaplah besar dan memerlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Pada permasalahan pertama yaitu tentang lonjakan pengangguran selama pandemi, pemerintah mengupayakan langkah-langkah untuk masalah pengangguran pada saat COVID-19, salah satunya yaitu dengan adanya bantuan sosial. Pemerintah meningkatkan anggaran untuk bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan dan bantuan sosial tunai untuk membantu keluarga miskin dan rentan yang terdampak pandemi. Dan yang kedua yaitu Kartu Prakerja. Diluncurkan untuk memberikan pelatihan dan bantuan tunai kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan serta mencari kerja baru. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja.
Yang ketiga, subsidi upah. Subsidi gaji diberikan kepada pekerja formal dengan upah tertentu untuk mencegah PHK massal. Program ini membantu perusahaan mempertahankan tenaga kerjanya selama masa krisis. Yang keempat, insentif pajak dan dukungan bagi UMKM. Pemerintah memberikan insentif pajak dan memperluas kredit usaha rakyat atau KUR untuk mendukung UMKM yang terdampak pandemi. Selanjutnya, permasalahan kedua, yaitu ketimpangan dampak ekonomi antara perkotaan dan pedesaan. Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah memberikan upaya seperti 1. Program padat karya tunai yang dilaksanakan di sektor pertanian, perikanan, dan infrastruktur untuk menciptakan lapangan kerja sementara bagi masyarakat pedesaan. Lalu yang kedua, dukungan bagi sektor terdampak di perkotaan. Bantuan khusus ini diberikan kepada sektor di perkotaan yang paling terdampak seperti pariwisata dan manufaktur. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur digital di pedesaan untuk mendukung kerja jarak jauh dan pengembangan ekonomi digital. Lalu yang keempat, reformasi kebijakan ketenagakerjaan Omnibus Law Cipta Kerja diundangkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan fleksibel, yang diharapkan menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Lalu yang kelima, pengembangan ekonomi lokal, mendukung usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan melalui pelatihan dan pemasaran produk. Nah, untuk bantuan sosial dan kartu prakerja, untuk langkah-langkah kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah terkait pengangguran seperti peningkatan anggaran untuk bantuan sosial dan program kartu prakerja tadi sudah merupakan langkah positif atau tepat. Namun, pemerintah juga perlu terus melakukan evaluasi terhadap program-program yang sudah ada seperti PKH dan Kartu Prakerja untuk memastikan bahwa dana yang diinvestasikan itu memberikan dampak yang maksimal. Nah, perbaikan dan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan yang muncul di lapangan juga diperlukan. Pendapat kedua, subsidi upah. Program subsidi gaji juga telah diluncurkan untuk membantu pekerja formal dengan upah tertentu agar perusahaan dapat mempertahankan tenaga kerja mereka dan mencegah PHK massal selama masa krisis. Program ini memberikan bantuan langsung kepada pekerja untuk meringankan beban ekonomi mereka. Menurut saya, langkah kebijakan yang diambil pemerintah dengan memberikan insentif pajak dan dukungan bagi UMKM sudah tepat dalam mengatasi masalah pengangguran. Kebijakan ini dapat dikatakan tepat karena insentif pajak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meringankan beban UMKM. Dukungan bagi UMKM dapat membantu mereka bertahan di krisis ekonomi dan dapat membuka lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran. Namun, supaya kebijakan ini tercapai, seharusnya dilakukan pemantauan dan evaluasi dengan cara pemerintah memastikan bahwa kebijakan tersebut sudah benar-benar sampai kepada UMKM yang membutuhkan. Pemerintah seharusnya membantu UMKM dalam mengakses pasar yang lebih luas. Menurut saya, langkah-langkah kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi pengangguran pada program padat karya tunai sudah tepat. Program padat karya tunai memberikan solusi yang cepat dengan menciptakan lapangan kerja sementara di sektor-sektor penting seperti pertanian, serta mengurangi ketimpangan ekonomi antara kota dan desa. Namun, program ini masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Pemerintah perlu memperluas skala dan cakupan program, serta implementasinya juga harus disertai dengan monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dan pencapaian tujuan program. Pendapat saya soal dukungan bagi sektor terdampak di perkotaan. Pemerintah memang memberikan bantuan khusus kepada sektor-sektor yang paling terdampak di perkotaan, seperti pariwisata dan manufaktur. Bantuan ini mencakup insentif pajak, bantuan modal kerja, dan program restrukturisasi kredit untuk membantu perusahaan bertahan dan pulih dari masa sulit. Selanjutnya yaitu mengenai peningkatan infrastruktur digital dan reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang merupakan langkah-langkah kebijakan yang tepat dan telah ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi ketimpangan dampak ekonomi antara perkotaan dan pedesaan selama waktu pandemi.
Dengan mengembangkan infrastruktur digital di pedesaan dapat membuka peluang ekonomi baru dan mengurangi ketimpangan. Akan tetapi, pemerintah tetap perlu memastikan adanya program pelatihan digital untuk masyarakat pedesaan sehingga mereka dapat memanfaatkan infrastruktur ini secara maksimal. Kemudian, mengenai reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang mampu menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan fleksibel untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Tetapi, selain itu pemerintah juga perlu memastikan perlindungan hak-hak pekerja dalam kondisi kerja yang lebih fleksibel. Menurut saya, langkah-langkah kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi pengangguran pada program pengembangan ekonomi lokal sudah tepat. Pengembangan ekonomi lokal dengan mendukung UMKM melalui pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk adalah langkah strategis untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih berkelanjutan. Namun, program ini masih perlu dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan penyelenggaraan pelatihan pendampingan usaha, penggunaan platform e-commerce dan digitalisasi UMKM, serta mendorong kemitraan dengan perusahaan besar dan membentuk jaringan komunitas UMKM. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa pengangguran telah menjadi tantangan yang cukup besar di Indonesia, terutama selama masa pandemi COVID-19. Upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran melalui berbagai macam program perlu diapresiasi. Namun, diperlukan berbagai macam evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan, serta sinergi antar pihak untuk mencapai pemulihan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.